Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, saya Dr. Alia, dokter hari ini. Dengan Ibu siapa? Humus, Usianya berapa, Bu? 9. Ibu alamatnya di mana, Ibu? Papan dalam. Ibu datang kemari, ada keluhan apa, Bu? Insya Allah saya bisa membantu. Mau pasang IUD. Oh, mau pasang IUD ya. Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar, Bu, tentang IUD ini? Sudah. Dari mana, Bu? Tangga saya. Oh iya, baik, saya jelaskan sedikit ya, Bu, tentang IUD ini, apa yang kita kenal dengan alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi dalam pemasangan IUD ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, Bu. Kemudian IUD ini efektif bekerja 8-10 tahun, kemudian mencegah implantasi dari embrio dan mengurangi mobilitas dari sperma yang motil dan tidak mengganggu dalam hubungan seksual, Bu, untuk pemasangan IUD ini. Kemudian untuk efektivitas dari IUD ini tuh, Bu, tergantung dari bentuk, ukuran, kemudian riwayat paritas atau riwayat kelahiran ibu, kemudian usia ibu, dan frekuensi dari bersenggama. Untuk indikasi pemakaian dari IUD ini itu 48 jam pasca persalinan dan antara 6-9 minggu postpartum, Bu, atau melahirkan. Kemudian untuk efek samping dari IUD ini tuh bisa rasa sakit, rasa nyeri, perdarahan, dan ada infeksi, Bu. Kemudian untuk komplikasinya mungkin ada dysmenorrhea atau rasa sakit saat haid dan juga infeksi panggul. Sebelumnya Ibu haid terakhirnya kapan ya, Bu? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Ibu biasanya haidnya berapa lama? 7 hari. 7 hari. Apakah pola perdarahannya teratur, Bu? Teratur. Untuk siklus haidnya apakah rutin dalam tiap bulan? Rutin. Kemudian untuk riwayat paritas, Ibu sudah pernah melahirkan, Bu? Sudah. Anaknya berapa, Bu? 1. Sekarang usianya berapa, Bu? 2 bulan. 2 bulan. Berarti baru lahir bulan-bulan ini ya, Bu? Bulan kapan, Bu, kalau boleh tahu? September. September. Anaknya sekarang sehat ya, Bu, alhamdulillah. Kemudian dulu lahirnya di mana, Bu? Bidan atau dokter? Bidan. Di bidan. Kemudian apakah normal, Bu? Normal. Normal. Berat lahirnya kalau tak boleh tahu? 3 kilo. 3 kilo ya. Kemudian adakah ada riwayat hamil di luar kandungan, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian apakah merasa ada rasa nyeri yang hebat saat haid? Tidak. Kemudian apakah Ibu sudah pernah cek darah sebelumnya, hemoglobin sama HT-nya terakhir apakah normal? Normal. Normal. Kemudian untuk gejala ISK, IMS, dan infeksi panggul saya akan menanyakan tentang gejalanya. Baik, Bu, apakah Ibu merasa ada sulit buang air kecil atau demam atau anyang-anyangan? Tidak ada. Tidak ada. Adakah keluhan di daerah genital seperti perdarahan, flek, atau nyeri saat bersenggama? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian infeksi panggul juga tidak ada. Kemudian mohon maaf, Bu, apakah Ibu gonta-ganti pasangan? Tidak. Kemudian apakah dari riwayat keganasan seperti kanker di ibu atau di keluarga Ibu? Tidak ada. Baik, Bu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya, Bu. Mungkin sedikit kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu silakan buang air kecil terdahulu, kemudian melepaskan celananya, kemudian memakai sarung, kemudian berbaring di bed ya, Bu. Saya akan mempersiapkan alas serta mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, di sini alat yang saya gunakan ada lampu ginekologi, ada meja ginekologi, ada kain penutup, kemudian ada handscoon yang steril, kemudian di sini ada larutan antiseptik, kemudian ada spekulum yang steril, ada kasa, kemudian ada larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan persiapan alat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu saya akan melakukan palpasi pada daerah perut Ibu, apakah ada tumor, Dok, apakah ada nyeri, kemudian apakah ada kelainan pada daerah suprapubiknya. Kemudian pemeriksaan panggul, di sini posisi pasien litotomi, kemudian kita nyalakan lampu ginekologi. Kemudian, Bu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan panggul ya, Bu, sedikit kurang nyaman. Permisi ya, Bu, kita menggunakan kain penutup pada panggul pasien. Kemudian kita menggunakan handscoon steril pada kedua tangan. Setelah itu kita persiapkan alat-alatnya di tempat steril, kemudian kita lakukan inspeksi pada genitalia eksternal pasien, apakah ada hiperemis, kemudian apakah ada tanda radang, kemudian kita lihat apakah ada benjolan atau pembesaran, kemudian adakah jejas. Kemudian kita masukkan spekulum ke dalam vagina. Bu, saya akan memasukkan spekulum, nanti silakan tarik nafas ya, Bu. Kita masukkan vertikal, kemudian kita putar, kemudian kita dorong sampai dalam, kemudian kita kunci. Kemudian kita lihat jika ada keputihan atau lesi, kita bersihkan terlebih dahulu dengan kasa yang kita celup pada larutan antiseptik, kemudian kita bersihkan. Kemudian kita buang pada bengkok. Kemudian kita lihat inspeksi pada serviks dan vaginanya, apakah ada hiperemis, kemudian apakah ada tanda radang, apakah ada benjolan atau pembesaran, dan adakah jejas. Kemudian spekulumnya kita lepas, Bu. Silakan tarik nafas, Bu. Hembuskan.
Kemudian spekulumnya kita letakkan dalam larutan klorin. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan bimanual, yaitu dengan menggunakan 2 jari. Kemudian saya akan masukkan ke vagina ibu ya Bu. Silakan tarik nafas Bu. Jari tengah terlebih dahulu, kemudian jari telunjuk. Kemudian kita nilai, pastikan gerakan uterusnya itu bebas. Kemudian kita nilai posisi uterusnya di sini posisinya antofleksi. Kemudian besar uterusnya di sini normal sebesar telur ayam, dan pastikan tidak ada tanda-tanda kehamilan. Kemudian pastikan tidak ada infeksi tumor pada akneksa kanan kirinya. Kemudian silakan tarik nafas Bu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan rektovaginal, yaitu jari satu dimasukkan ke vagina dan jari yang satunya itu dimasukkan ke dalam rektum. Kemudian tangan yang satunya di atas simfisis. Kemudian silakan tarik nafas Bu. Kemudian kita nilai apakah ada tumor pada cavum Douglas atau tidak. Kemudian pemeriksaannya telah selesai. Saya akan merendam semua alat-alatnya di dalam larutan klorin untuk dekontaminasi. Kemudian di sini saya tidak melakukan pemeriksaan mikroskopis karena tidak ada indikasi infeksi ataupun keputihan. Di sini saya akan lakukan pemasangan IUD Koperti 380A. Mungkin dalam pemasangan ini tuh ada rasa kurang nyaman dan mungkin ada rasa sakit. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan alat terlebih dahulu. Saya gunakan ada lampu ginekologi, meja ginekologi, kemudian ada IUD 380T, kemudian ada spekulum, ada sonde yang di dalamnya, kemudian ada kasa dan penjepitnya, ada providon iodin antiseptik, dan ada larutan klorin 0,5%. Saya akan melakukan pembukaan dari IUD. Di sini saya menggunakan IUD Koperti 380A. Kita buka wadahnya terlebih dahulu sedikit saja, kemudian kita masukkan pendorong ke dalam tabung inserternya. Kemudian kita letakkan di tempat yang datar. Kemudian kita dorong kertasnya agar berada di bawah dari lengan IUD. Kemudian kita tahan lengan IUD dengan jari kiri. Kemudian kita dorong kita dorong tabung inserternya ke depan. Kemudian sampai lengan IUD-nya terlipat. Setelah lengan IUD-nya terlipat, kemudian kita angkat dan pastikan lengan IUD itu masuk ke dalam tabung inserter. Sudah masuk ke dalam tabung inserter, IUD siap untuk dipakai. Kita letakkan di tempatnya. Kemudian saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Ini saya sudah menggunakan handscoon steril, kemudian saya nyalakan lampu ginekologi, kemudian kita pasang spekulum ke vagina pasien. Bismillahirrahmanirrahim Bu, tarik nafas. Kemudian kita kencangkan. Kemudian kita bersihkan vagina dan serviknya dengan providon iodin sebanyak 2-3 kali. Kemudian kita jepit serviknya dengan menggunakan tenakulum pada posisi jam 12. Kemudian kita masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh untuk melihat posisi serviks. Di sini posisinya antofleksi dan kedalamannya kita ukur. Kemudian kita keluarkan. Di sini kedalamannya 7. Kemudian kita mengukur kedalaman serviks pada tabung inserter. Di sini dengan menggeser leher yang biru. Sudah. Kemudian kita keluarkan tabung inserter dari tempatnya dan pastikan tetap steril. Kemudian kita pegang tabung inserternya, itu pastikan leher birunya ini berada pada posisi horizontal. Kemudian kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sampai terasa ada tahanan. Kemudian kita lepaskan lengan IUD dengan teknik withdrawal, yaitu kita dorong tabung inserternya ke bawah. Kemudian setelah terlepas, kemudian kita tarik pendorongnya, dikeluarkan. Kemudian untuk tabung inserternya itu kita tarik ke bawah. IUD nanti terpasang seperti ini pada fundus uteri. Kemudian kita gunting 3-4 cm di depan uterus. Setelah digunting, kemudian kita keluarkan tabung inserter perlahan-lahan. Kemudian kita keluarkan jepitan tenakulum. Kemudian jika ada perdarahan, kita dab dengan menggunakan betadine 30-60 detik. Kemudian kita keluarkan spekulum. Silakan tarik nafas Bu. Ya, kemudian kita masukkan ke tempat semula. Alhamdulillah pemasangan IUD telah selesai. Kemudian saya akan melepaskan semua
peralatan yang saya melepaskan handphone, kemudian kita celupkan di dalam larutan klorin, kemudian kita mematikan lampu ginekologi. Alhamdulillah untuk pemasangan IUD-nya telah saya lakukan ya Bu. IUD ini tahan sampai 8 tahun. Kemudian dengan terpasangnya IUD ini juga ada faktor yang kegagalannya Bu. Bisa jadi Ibu hamil lagi, itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemudian posisi dari IUD ini tuh bisa berpindah atau berpindah karena aktivitas ibu. Kemudian jika IUD ini dilepas, itu nanti ibu akan subur kembali. Kemudian ibu bisa melakukan kontrol 1 bulan sekali untuk melihat posisi dari IUD. Jika ibu merasa bahwa ada benang yang keluar dari kemaluan ibu, ibu segera kontrol ke kami ya Bu. Dan juga mungkin ada efek samping yang mengganggu ibu yang sangat berat, itu ibu juga bisa kontrol, silakan saja. Kemudian ibu setelah pemasangan IUD ini dimohon 1 minggu setelah pemasangan itu tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu ya Bu. Kemudian bisa dilakukan juga pemeriksaan USG untuk melihat posisi dari IUD apakah masih berada di dalam rahim atau sudah keluar. Baik Bu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya Bu. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.